Ya baik, saya akan kembali ke studio. Singkat saja sebelum kita berpindah ke diskusi yang lain. Mas Burhan, kalau Jawa Timur nih Mas, dari awal sebenarnya bisa dikatakan sudah terprediksikah bahwa keunggulan Bu Hovifah dan Mas Emil ini agak sulit untuk disusul oleh kandidat yang lain? Iya, survei terakhir kami 61%, hasil quick count agak turun, tetapi masih dalam kisaran margin of error. Kemudian seperti prediksi banyak lembaga juga menempatkan Ibu Risma di peringkat kedua. Ya. Beda-beda antara 25 sampai 31%, tetapi memang Mbak Lulu kurang kompetitif ya, single digit, Ya. Di bawah 10%. Hasil quick count menunjukkan beliau hanya mendapatkan 8%. Ya. Dan kalau ditanya apa penjelasan mengapa Hovifah unggul, pertama adalah variabel approval rating. Sebagai petahana itu Hovifah approval ratingnya tinggi, ya, sekitar 80% yang puas terhadap kinerja beliau. Lagi-lagi soal approval rating ini bisa sesuai dengan fakta, bisa tidak. Tapi dalam politik persepsi lebih penting ketimbang fakta itu sendiri kan. Dan persepsi terhadap beliau positif. Ya. Yang kedua itu variabel kombinasi antara basis Nahdien, karena Hovifah ketua Muslimat NU sejak saya masih muda, gitu kan. Sekarang juga belum tergantikan lagi ya. Belum tergantikan kan sampai sekarang, dengan basis Mataraman. Ya. Kan Jawa Timur itu kan ada beberapa klaster ya, ada Mataraman, ada Arek sekitar Surabaya, Malang, kemudian Madura, kemudian Tapal Kuda, kemudian Osing wilayah Banyuwangi dan seterusnya. Hovifah tuh unggul kecuali Surabaya. Kebetulan Surabaya adalah basis terkuat Risma, ya? Karena Risma wali kota legend di situ. Ya. Cuma memang Risma punya problem waktu. Ketika beliau turun ditugaskan oleh Ibu Mega bulan Agustus sebagai calon gubernur, itu beliau belum cukup waktu untuk meningkatkan popularitas di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut. Wilayah yang kan Jawa Timur luas sekali kan. Ya. Nah itu masalah utama buat calon kepala daerah sekarang, karena waktu buat kampanye mereka sempit. Kayak kasus Mas Ilham Habibie, waktunya mepet untuk menjangkau wilayah Jawa Barat. Begitu luas. Nah, untuk Pramono dengan Rano Karno itu diuntungkan karena geografinya tidak mudah, tidak sulit ya. Kemudian well educated pemilihnya, well connected dengan sosial media. Nah, kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur yang nonton debat itu kadang di bawah 20%. Nonton debat kandidat yang ditayangkan TV. Jadi memang tidak mudah buat calon kepala daerah sekarang di tengah situasi geografis yang besar seperti Jawa Timur, dan itu terus terang menguntungkan buat petahana yang punya approval rating tinggi. Kecuali kalau approval rating petahananya buruk. Lampung petahana kalah. Ada Kalimantan Timur yang kalah. Tapi betul. kalau approval rating petahana di atas 60% umumnya mudah untuk menang dengan meyakinkan. Oke, saya akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.